sebuah istilah, sebuah nomenklatur badan hukum yang sudah dipakai oleh banyak sekali instansi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, tapi pada dasarnya dia berbeda sekali dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. Misal, kampus, rumah sakit, lembaga-lembaga keagamaan, mereka rata-rata mungkin semua menggunakan badan hukum yayasan. Gitu. Pertanyaannya, apakah rumah sakit, apakah masjid, apakah yayasan itu adalah ormas? Kita mau tanya. Tidak. Tapi faktanya mereka berbadan yayasan. Nah, ini realitas yang banyak dipermasalahkan kalau kita bicara konstruksi hukumnya gitu. Mereka sudah ada lebih dulu. Dan yayasan ini ya nggak ada bedanya memang dengan organisasi, karena dia adalah sebuah organisasi yang berbadan sosial, bertujuan sosial, dan memang tidak punya massa. Tapi mereka punya spesifikasi bidang pengabdian yang berbeda. Rumah sakit, masa kita rumah sakit ini adalah ormas, bisa ya? Dan salah satu bagian dari ormas yayasan bentuknya. Nah, ini kerancuan faktual yang lain yang terjadi dalam kategori pembagian ormas terbagi ada dua, perkumpulan dengan yayasan. Nah, karena itulah beberapa ahli dan juga sebenarnya dalam rancangan prolegnas sejak tahun 2010 itu sudah diajukan namanya RUU Perkumpulan. RUU Perkumpulan. Kenapa ini menjadi penting untuk dipisah? Dulu pada waktu setelah krisis, kita harus ingat sejarahnya. Undang-undang yayasan ini adalah salah satu bagian dari produk undang-undang yang dijadikan syarat oleh IMF. Kalau kita mau merujuk di sejarahnya lagi, tadi undang-undang tahun 85, sekarang undang-undang yayasan. Kita mau kembalikan lagi. Undang-undang yayasan itu adalah salah satu produk undang-undang yang dimintakan oleh IMF dalam LOI-nya, Letter of Intent-nya, pada saat kita menaikkan bantuan kerjasama, bantuan funding uang kepada IMF. Karena itu kan banyak persyaratan undang-undang yang diminta. Ada undang-undang tentang kepailitan, ada undang-undang tentang haki, ada undang-undang tentang counter krisis itu ya. Banyak kan pokoknya. Ada puluhan produk. Salah satunya adalah undang-undang yayasan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bantuan-bantuan asing itu yang masuk ke Indonesia, salah satu dalam masuknya adalah melalui organisasi sosial yang di luar negeri disebut foundation. Kita kenal misalnya di Asia Foundation, yang biasa main di NGO dari proposal udah kenal banget dengan TAF. Di Asia Foundation misalnya, terus apalagi foundation yang lain, Ford Foundation. Nah, semua adalah badan hukum yang di luar disebut foundation. Jadi kita di yayasan tidak berbasis massa, dan ini dijadikan satu undang-undang. Karena persoalan waktu, kejar tayang dan segala macam, akhirnya pada waktu itu DPR memisah undang-undang yayasan aja jadi satu, perkumpulan dibikin undang-undangnya tersendiri. Karena apa? Karena waktu itu mengingat sudah ada masih terjadi tabrakan. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum sepenuhnya bisa memberikan klasifikasi ini. Kenapa? Undang-Undang Nomor 17 berada di tangan menteri yang di dalam pasal 1 disebut menterinya adalah Mendagri. Menteri yang bertanggung pertama, yang kedua adalah gabungan dari LSM, kayak LBH, ICW dan seterusnya. Dan dari dua pengujian ini, kemudian MK mengabulkan sebagian, membatalkan sekitar 10 pasal penting di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, 10 pasal penting. Pasal penting itu menyangkut pertama adalah terkait dengan kebebasan berekspresi, karena ada sedikit penyeragaman. Ada penyeragaman di dalam undang-undang itu
mengenai hak untuk memilih di dalam organisasi. Hak untuk memilih. Di situ disebutkan bahwa pemusyawaratannya harus berdasarkan musyawarah mufakat, titik begitu aja. Nah, kalau tidak ada kesepakatan itu mau apa? Nah, oleh MK ditafsirkan dan atau suara terbanyak. Jadi MK sebagai legislatif negatif legislator memberikan tambahan di dalam klausul itu atau berdasarkan suara terbanyak. Artinya ada ruang bahwa ormas-ormas itu bisa mengatur diri sendiri dengan cara mereka melakukan model yang sifatnya demokratis. Kalau musyawarah mufakat tidak kelar-kelar, mau mereka apa? Itu satu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan rezim administrasi tadi. Karena tadi saya bilang, kita kembalikan lagi, frame ormas ini adalah frame politik. Kalau kita baca dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan Undang-Undang sebelumnya tahun 1985, itu pendirian ormas dengan klasifikasi jenjang tingkat nasional, provinsi dan juga tingkat kabupaten kota itu mengadopsi model partai politik. Setengah memiliki organisasi di tingkat provinsi, setengah memiliki di tingkat kabupaten kota, di tingkat kabupaten kota memiliki minimum 1 kecamatan. Itu kan anggap frame pendirian partai politik. Nah, tadi saya bilang karena frame sekali lagi, satu sisi ingin mengatur tentang organisasi kemasyarakatan, satu sisi framing politiknya belum lepas. Jadi apa yang dimaksudkan ormas, dari kamu bayangkan ormas itu adalah masih dalam konstruksi awal tadi, MKGR, Osgoro dan seterusnya gitu. Ini sesuatu yang belum bisa lepas gitu. Dan apa yang terjadi? Framing pembentukan ormas sama seperti pembentukan partai politik yang inilah oleh MK diluluskan. Ormas yang awalnya mungkin hanya level kecamatan bisa jadi perkembangannya dia naik menjadi level nasional. Itu kita nggak pernah tahu. Demikian juga sebaliknya yang awalnya klaim nasional ternyata sebenarnya ujung-ujungnya hanya tinggal 1 kecamatan. Karena ini dinamis. Kalau boleh tetap memaksakan hanya ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu undang-undang yayasan dan undang-undang perkumpulan. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan ormas yang tidak memiliki badan hukum, yaitu silakan aja, gitu. Silakan aja mereka mendaftar ke Kesbangpol masing-masing. Tujuannya hanya untuk dicatat. Yang kedua, agar terjadi pembinaan istilahnya. Pembinaan ini apa maksudnya? Karena dikhawatirkan, kalau kita kembali ke konteks yang lama, begitu ya, ke konteks yang lama itu undang-undang ormas yang perbaikan itu sudah lama juga mandeknya, kemudian didorong dengan cepat karena ada kejadian pada waktu itu kasus kekerasan yang dilakukan oleh ormas. Atau bentuk aslinya seperti apa? Oke, rekan-rekan sekalian, nah terkait dengan organisasi kita Lila, apa yang kita miliki saat ini dengan pengesahan dari Menkumham, maka sebenarnya itu sudah cukup untuk kita berdiri sebagai sebuah organisasi, gitu. Dan cukup karena apa? Karena tadi saya bilang pendaftaran buat ormas itu ada 2 model yang tadi sesuai dengan bentuk hukumnya. Yang berbadan hukum didaftar di Menkumham, yang tidak berbadan hukum didaftar di Kesbangpol masing-masing wilayahnya, masing-masing wilayah, gitu kira-kira. Nah, misalnya katakanlah ada kelompok lain yang membawa. Tadi sebenarnya saya mau dia langsung jadi apa jadi enak, tapi saya baru ditanya. Jadi kalau saya menggarisbawahi tadi apa yang abang bilang perkumpulan, karena beberapa waktu lalu itu sempat disinggung di media itu, di Facebook sempat disinggung tentang perkumpulan yang berbasis massa dengan berbasis berbasis massa yang lebih kepada civil society dan berbasis massa yang lebih kepada politik. Mungkin itu coba ini karena supaya jangan ada masyarakat yang awam dia punya kesan bahwa kita ini LSM Lira dia lebih kepada politik karena banyak orang partai-partai ada di dalam situ. Nah, juga dengan yang kalau Mas tadi, terima kasih. Saya hanya simpel saja.
saya mohon, perkenalkan nama saya Suhadi Kartono dari Sekda Kota Batam. Intinya, saya mohon kepada DPP untuk membuat surat rekomendasi ke semua instansi, khususnya ke Kesbangpol, yang bisa dibawa DPP atau DPD setelah raker ini. Jadi secara tertulis dari dari Gubernur mengeluarkan surat, dan dari DPP yang harus dibawa oleh DPW dan DPD. Jadi nanti kita bisa langsung untuk ekspos, rilis ataupun disampaikan ke instansi yang terkait, Pak. Meskipun seperti saudara kita yang ada di Medan sudah sampaikan, nah dengan adanya surat ini lebih kuat. Itunya itu saja, dan bisa untuk menjawab dari yang lewat sebelah. Ya, lalu kita lihat dalam hal pendirian atau apa, udah yang penting ini saja yang kita bawa, dan kita nggak perlu banyak cerita. Jadi itu saja, Pak. Terima kasih. Yang saya pertanyakan tadi Bapak Andi Syafrani sudah sampaikan, dan sudah terang benderang dan jelas sekali bahwasanya dari kacamata hukum atau perspektif hukum, kita ini sudah tidak ada masalah, sah dan legal. Itu dari perspektif hukum. Tetapi kami di daerah menanti dan meminta ini semua. Istilahnya ada istilah de jure dan de facto. Faktanya di lapangan masih ada gerakan di bawah yang timbul dari kubu sebelah. Apa langkah konkret dari DPP untuk mengantisipasi ini? Kalau kami di daerah siap, suruh perang siap, suruh apapun kita siap. Artinya secara umum kita sudah tidak lapor lagi. Terus satu lagi, dari hukum, dari sisi legalitas kita sudah terdaftar di Kumham. Tetapi kita di daerah juga perlu bahwasanya kita sebagai organisasi massa untuk masalah terdaftar di Kesbangpol setempat, itu saya rasa tadi ada bahasa dari Pak Andi Syafrani bahwasanya kita tidak perlu. Ini sebenarnya sangat perlu, karena dengan adanya SKD yang akan diterbitkan, itu kita sudah terdaftar di sini, dan kita secara apapun terakui di daerah setempat. Jadi bagi kawan-kawan, SKT perlu, dan pernah saya coba diskusi, kan di Batam ada Batam Discuss Club, dan kemudian Lira di situ sebagai mentornya. Di situ dinyatakan bahwasanya untuk penerbitan SKT ada syarat khusus, harus ada badan hukum dari Kumham. Jadi mohon nanti diuraikan lebih lanjut. Dari itu, saya rasa itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pemateri di depan, saya tadi menyimak sedikit, namun kami semua tentunya sudah memahami. Konklusinya adalah bahwa LSM ini bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, yang tidak berbadan hukum dikeluarkan oleh Kemendagri. Saya rasa seperti itu tadi kesimpulannya yang benar. Lalu yang kami permasalahkan sebenarnya adalah, kalaupun itu LSM dikeluarkan oleh Kemenkumham dan LSM itu dikeluarkan oleh Kemendagri, sama-sama sah di negara kita, karena hukum memang menerapkan begitu, dan belum ada keputusan yang sama antara dua kementerian tersebut. Kalau bicara mengenai SKT di Kesbang Linmaspol, ketika kita sudah berbadan hukum, maka tidak diperlukan SKT lagi sebenarnya di Kesbang Linmas. Karena pihak dari Kesbang Linmas sudah mengatakan bahwa itu badan hukum yang tertinggi, jadi tidak perlu didaftarkan. Tetapi kalau yang sudah mendaftar dan masa berlakunya sudah ada, kalau ada perubahan struktur organisasi, laporkan. Pelaporan kepada Kesbang Linmas itu masih perlu sebagai salah satu silaturahim kita kepada Musbidah. Dan yang kami tentukan di sini adalah kami ingin
ada keputusan yang strategis dari DPP mengenai perkembangan lira kita ini. Karena kalau kita tadi bicara mengenai LSM, ini abnormal. Itu tadi bicaranya adalah normal. Ketika kita tidak ada permasalahan secara internal nasional, kita ini ada masalah besar yang harus kita hadapi, dan kita kumpulkan kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Ini keluar biaya banyak ini. Perjalanan kami ada dari Medan kemarin 2 jam, saya nggak tahu yang dari Papua berapa lama, yang dari Maluku dan sebagainya. Artinya kita ingin di sini ada sebuah keputusan strategis yang kita butuhkan bersama. Ketika kita mendaftarkan ke Mendagri, ini adalah keputusan Rapimnas, keputusan tertinggi nasional. Itu yang kita harapkan, karena kami terus terang nggak mau kita bentrok, Pak. Habis waktu, energi, ya. Kami sudah mengalami beberapa kali habis kita energi kita. Jadi kita ingin bersama-sama, kita punya SDM yang luar biasa, kita ingin memutuskan sesuatu yang strategis dari Rapimnas, dan itu adalah keputusan tertinggi di dalam musyawarah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Sariwati. Terima kasih. Kita berbicara banyak mengenai masalah-masalah yang memang perlu ada penyelesaian secara tuntas dalam Rapimnas di saat ini. Ada hal yang memang menarik bahwa masalah antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri memang perlu dituntaskan. Saya menambah juga bukan hanya 2 menteri itu yang punya hak ini, tapi juga di daerah itu juga ada aparat penegak hukum, ada kepolisian di situ, Bung Andi, bahwa memang ada yang memang rancu di sana, di kita di Maluku, di Ambon, kalau memang ada teman-teman yang akan melakukan suatu bukan untuk saja, saya mungkin yang lebih sedikit mungkin ada aksi begitu. Itu dari antara kepolisian itu mereka harus menanyakan bahwa lira ada punya SKT apa tidak. Itu yang akhir ini itu ditanyakan seperti itu. Itulah makanya dalam kesempatan ini juga alangkah baik juga kepolisian juga itu bisa dilibatkan bersama dengan kedua menteri itu, Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri. Artinya bahwa ada change antara ketiga penegak katakanlah aparat-aparat yang di atas itu, sehingga kita daerah ini juga akan mendapatkan satu permasalahan yang tuntas, sehingga tidak ada terjadi rancu di sana. Yang tadi saya katakan itu memang terjadi seperti begitu, bahwa SKT itu di kita mungkin daerah lain mungkin belum, tapi itu sangat mutlak di sana ya Bapak Ibu ya, bahwa SKT itu sangat penting. Sebelum kita tahu bahwa juga ada Menteri Hukum dan HAM memberikan satu keputusan mengenai ormas dan sebagainya. Makanya dalam hal ini juga kita harus tuntaskan itu dalam Rapimnas dan Rapimnas kita di saat ini, sangat penting sekali. Yang berikutnya adalah pendaftaran itu sendiri. Sebelum kita datang di Rapimnas ini, teman-teman Kabupaten Kota juga memberikan kepada kami supaya di dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kedua kubu ini harus selesaikan dulu secara cepat. Dan saya mendapatkan satu mandat. Marilah kita dengan kepala yang dingin kita selesaikan secara tuntas, bahwa masalah-masalah lalu itu memberikan satu pedoman yang baik kepada kita untuk kedepannya ini lira dapat berjalan dengan baik, sehingga jangan lagi ada terjadi friksi di antara anggota lira kita sendiri. Marilah bersama-sama supaya lira ini dapat dibangun secara adil dan merata untuk kita semua. Untuk sementara terima kasih, Wandi. Ya, di daerah SKT seperti ini ya. Memang yang namanya kehidupan itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah konflik. Betul? Mohon izin Pak, nama Pak. Oh iya. Saya Taufik dari Lira Kabupaten Sampang. Kebetulan posisi saya di Lira yaitu bendahara. Terima kasih atas aplausnya.
kembali. Yang namanya kehidupan memang tidak terlepas dari yang namanya sebuah konflik. Saya tadi teringat dengan bahasanya Gus Dur setelah memperhatikan dari semua keluhan-keluhan teman yang di daerah-daerah. Yang di pusat aja belum ada aturan yang apa itu namanya yang sudah ditentukan, yang mana Kemendagri dan Kemenkumham itu semua sama-sama sah. Jadi di pusat sendiri masih masih belum clear, apalagi yang di daerah. Makanya tadi setelah saya menyikapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sesama lira di Indonesia, itu saya sangat memahami. Jadi dalam hal ini saya tadi teringat dengan bahasanya Gus Dur, mono ae kok repot. Kalau ada otak, janganlah gunakan otot. Yang mana mungkin bapak-bapak sekalian mengetahui, baik dari media televisi maupun media cetak, Madura juga salah satu wilayah yang rawan konflik. Jadi yang namanya konflik itu sudah bosan sebenarnya mendengarnya. Artinya masalah konflik yang sebentar-sebentar pakai otot, itu sebenarnya sudah bosan. Jadi bagaimana caranya konflik tapi menggunakan otak solusinya. Jadi supaya tidak menggunakan otot lagi. Itu yang sekarang yang sudah diterapkan oleh Madura, yang mana tradisi Madura yang dulunya terkenal carok itu diusahakan berubah. Dan saya harap Lira juga bisa berubah. Madura bisa berubah, apalagi sebuah lembaga sosial masa tidak bisa berubah. Itu yang saya harapkan. Jadi mengingat dengan berbadan hukum tadi, itu seperti yang disampaikan teman-teman, alangkah baiknya setelah selesai acara melayangkan surat, jadi supaya tidak ada bahasa dua, cukup bahasa satu. Yang mana yang kita ketahui bersama, yang namanya sebuah nama itu tidak ada dua, tetap ada satu. Kalau kita kaji secara hukum lebih dalam lagi. Terus yang kedua terkait yang di daerah-daerah ini Pak ya, untuk mengatasi persoalan di daerah-daerah, yang mana kita ketahui bersama, supaya kita tidak menggunakan otot ke depannya. Jadi supaya menggunakan otak, yang mana pemerintah di setiap daerah otomatis akan berpikir, kalau misalkan ada sebuah program dari pusat, yang mana SKP sendiri itu akan adalah bisa menggunakan fasilitas pemerintah sendiri, adalah berbadan hukum dari Kemenkumham, itu kan bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan dari pusat itu memberikan sebuah program yang mana melakukan MOU dengan salah satu kementerian, itu mungkin dari pemerintah daerah sendiri itu mungkin bisa mengkaji dan menilai bahwa lira yang ini yang benar, bahwa lira yang ini yang sah. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan lagi ke depannya. Otomatis dari pihak kepolisian dan yang terkait semua itu otomatis akan menyadari, karena persoalan ini sudah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya bukan secara tertulis, secara tidak tertulisnya itu yang perlu kita rubah, kan gitu Pak ya. Nah, jadi maksud saya, kebetulan yang mana sekarang ini kan ada program, ya merupakan program baru dari pemerintah, yaitu dana desa. Mungkin itu sebagai langkah awal, karena program nasional, mungkin itu pusat bisa mengawal program dana desa sampai ke tingkat provinsi dan tapi ini sudah terjadi konflik, pasti ada.
Nah, pertanyaan sampai sejauh mana apabila terjadi konflik, pukul-pukulan, peranan DPP dalam membela kader Lira yang ada di lapangan. Setuju? Ini yang paling penting. Seandainya nanti apabila terjadi di wilayah Sumatera Utara, terutama BJ atau Siantar, terjadi konflik, katakanlah bacok-bacokan, demi nama besar Lira yang sah berdasarkan Munas, sampai sejauh mana dukungan pembelaan dari DPP. Terima kasih. Ya, sebelum kita masalah yang pertama, kita sudah bisa simpulkan, Pak. Ini kan menyangkut legalitas itu selesai, clear dia secara hukum. Tapi ada masalah muncul di beberapa wilayah. Nah, saran saya yang pertama kepada DPP, ya, karena kita ini harus bekerja secara taktis mungkin strategis, ya, secara intelek maksudnya seperti itu. Apalagi berbicara tentang antar lembaga. Saran saya pertama adalah DPP bisa mengkoordinasikan kembali antara Depdagri dengan Menkumham. Keluarkan surat secara resmi kepada seluruh pemerintahan di daerah, gubernur, ya, kemudian Esbangpol, bupati, wali kota terhadap hasil, ya, hasil Rapimnas kemarin. Itu yang saya inginkan. Itu surat resmi dari sana bahwa Lira dari Menkumham sudah jelas. Tidak usah kita melawan dari kelompok sebelah. Biarkan saja mereka berjalan dengan sendiri. Kita juga berjalan secara intelek, secara modern, ya. Itu kita gunakan juga kekuasaan kita, Pak. DPP kan ini membangun koordinasi antara Menkumham selesai. Kemudian masalah timbulkan di Depdagri. Hampir semua Esbangpol ini menerima SKT dari Lira sebelah. Jadi surat itu disampaikan. Kita benar memang, kita berdasarkan ini hukum. Karena Lira kita lahir dari Menkumham juga, legalitas hukumnya. Kalau mereka kan yang tidak berbadan hukum. Tapi jadi masalah di beberapa daerah. Kasihankan beberapa provinsi dan kabupaten kota. Saran saya kedua adalah, kalau terjadi MOU antara DPP, ya, dengan kementerian di salah satu lembaga negara, itu turunannya juga pelantikan Lira di masing-masing kabupaten, MOU juga sesuai apa ada di DPP. Artinya kalau kita MOU juga di BNN, kemudian Kapolda di tingkat provinsi, kemudian semua lembaga di kementerian ada di daerah, saya kira mereka akan terlihat sendiri untuk beraktivitas. Jadi kita kerja secara strategis dan taktis hadapi mereka. Untuk di Sultra, Pak, saya sampaikan memang ada Lira sebelah juga, Pak. Tapi setelah kita terima surat dari DPP, kita minta akte notarisnya, kita minta legalitas Menkumhamnya, kita minta anggaran dasar rumah tangganya, kita ambil langkah cepat. Audiens dengan semua muspiri tingkat provinsi, kejaksaan, gubernur, DPR, ya. Kalau sudah gubernur itu otomatis ikut ke Esbangpol. Gubernur itu kita audiens, kejaksaan tinggi, Kapolda. Lampirkan semua badan hukum kita. Tidak usah kita anggap itu di sebelah. Biarkan mereka bergerak sendiri. Akhirnya lumpuh sendiri di Sultra, Pak. Tidak ada yang mau jadi pengurus, mereka lobby tidak diakui. Kita sudah jalan di luar. Kalau kita memikirkan mereka, apa sih mereka? Kita ini legalitas hukumnya jelas. Makanya kita berjalan secara undertrack. Maksudnya secara taktis, strategis, ya. Kemudian cepat langkah dengan bagus, tidak usah hadapi mereka. Tapi ini kan kasihan di beberapa daerah ini, sudah fisik apa dan lain-lain. Coba DPP ambil alih itu, koordinasi di tingkat kementerian, ada surat, bukan suratnya ke Lira, tapi ke infrastruktur gubernur APBD, bupati APBD, kemudian Polda APBD, itu semua diberikan surat itu. Jadi kita tidak bekerja lagi berhadapan dengan mereka. Kita sisa aktivitas lain, itu saran saya saja, Pak. Sebab begini, kalau kita tanya jawab terus tidak selesai. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusara luar biasa. Yang lain-lain kasih Nusara di bawah. Kalau kau Utara sendiri, Pak, ada kejadian di sana bahwa versi yang satu ini mendatangi Bupati APBD kami, Bapak Rusda Mahmud. Beliau memanggil saya, kenapa Lira dualisme? Saya katakan bahwa tidak, ini adalah tingkat penerimaan yang belum puas. Sampai Pak Gubernur Lira saya sampaikan, Pak Gubernur Lira langsung ketemu dengan Bupati APBD Kota Utara dan kami menjelaskan seperti ini kronologisnya. Sampai beliau mengatakan, oh ternyata sebelah ini adalah ilegal. Itu pertama. Yang kedua, bahwa proses pendataan kami di Esbang,
Kemarin kami mendaftarkan di Kesbang terlalu banyak permintaannya. Pertama kami disuruh masukkan MPB, akta dan Menkumham. Bahkan kami sudah sampaikan bahwa pendaftaran Menkumham Lira itu sebenarnya hanya untuk pemberitahuan saja di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga kembali berpikir bahwa ternyata ada versi lain. Kami membutuhkan pengakuan di kabupaten. Syukur alhamdulillah Pak, kalau untuk Kabupaten Kolaka Utara, lira itu sangat dihitung. Terbukti sampai saat sekarang ini Pak, saya berangkat dari sana itu banyak yang nawarin tiket. Tetapi saya katakan jangan terlalu banyak, karena kita tetap ini adalah tetap lira itu menjadi mitra pemerintah, tetapi tidak menghilangkan kritis. Bahkan Pak Bupati sendiri waktu hari Pak Bupati itu sampaikan, permisi Pak, saya ingin menjadikan kita yang pembina. Boleh saya menjawab? Boleh. Tapi ketika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah saya, jangan tinggal diam, kritik. Kalau perlu ada suatu hal yang kejadian kemarin sini, bahkan beliau menantang. Kalau ada butuh ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan yang ada, saya berikan tiket berangkat ke Jakarta, demo saya di KPK. Itu pernyataan beliau dan saya salut. Akhirnya beliau pada saat itu kemarin juga saya komunikasi dan beliau meminta dan menerima apa menjadi tawaran saya menjadi pembina di Kabupaten Kolaka Utara. Dan ini sangat menurut saya bahwa hal ini yang mungkin teman-teman di kabupaten lain atau di BDB lain agar banyak berkomunikasi untuk meyakinkan pemerintah bahwa kehadiran lira yang betul-betul melalui Munas inilah yang kemudian dia sah secara melalui musyawarah nasional. Kan jelas Pak bahwa Munas yang lalu beliau sudah demisioner, kemudian hadirlah presiden baru kita yaitu Wolis. Dan ini yang harus kita banggakan dan harus kita perkuat sampai di struktur kecamatan. Insya Allah Pak, setelah tiba saya nanti ke daerah nanti ini, saya sudah sampaikan Pak Gubernur bahwa saya kemarin sudah menghubungi dan jalan kecamatan-kecamatan. Insya Allah setelah balik saya ini saya akan membentuk di 15 kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara. Terima kasih. Yang kedua tambahan Pak, karena ada kemarin saya dengar bahwa bekerjasama dengan BNN, sekiranya ini surat kerjasama dengan BNN yang lira akan diberikan di daerah-daerah. Jujur Pak, narkoba sekarang ini harus lira yang mengawal. Tidak sampai struktur di desa pun di Kolaka Utara tidak bisa dipikir Pak. Kalau ini menjadi sebuah pegangan kita bahwa kita sudah bekerjasama dengan BNN, kita bisa mengambil peran di dalamnya Pak. Bahkan kita bisa pressure dengan kepolisian dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Terima kasih. Tidak ada, bahkan cari kertas pun dokumen tidak ada. Ini masalah. Saya kasih contoh. Dahulu saudara-saudara pasti sudah pernah transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, selamat datang. Saya minta 2 menit. Langsung. Saya lanjut aja. Jadi ini yang menjadi kendala di DPP, ya, menjadi kendala. Masalah NPWP misalkan, kita nggak punya kopi-kopinya, aslinya dipegang dan tidak akan diserahkan. Masalah data-data dari daerah, ini kendala. Tapi dengan kerja keras, tim DPP, insya Allah apa yang tadi dikatakan kita akan berupaya. Jadi DPP tidak akan berhenti. Nah yang terakhir masalah logo, ya kita dikomplain masalah logo. Kebetulan saya punya pengalaman masalah logo. Kalau logo itu bila dulu itu belum didaftarkan, jadi kita daftarkan. Kita daftarkan. Memang masalahnya di Indonesia ini aturan logo itu begini. Kalau kita daftarkan itu persetujuannya 6 bulan baru turun karena ada waktu jeda untuk mereview. Jadi ini semua kita lakukan, kita sudah daftarkan, ya. Dan ya di sebelah sana juga mendaftarkan. Jadi tinggal kita bagaimana melobi supaya kita inilah hasil Munas logo kita yang ingin kita pakai. Nah, terakhir masalah logo sedikit saya ingin singgung. Saya waktu itu mengomentari, kalau bisa logonya Lira ini janganlah dipakai dulu.
Karena saya mendengar pengalaman dari teman-teman itu adalah pembohongan publik. Ya. Oleh karena itu saya bilang, kita putuskan di rakernas nanti apakah kita mau pakai tetap memori itu atau tidak. Karena kalau kita, nanti kita ini ada cacatnya. Coba kita lihat berapa kabupaten sih kita yang hadir, berapa provinsi yang hadir. Ya kan? Padahal kita selalu mengakui bahwa kita lengkap di setiap provinsi itu. Nah, ini tentu kerjasama antara DPP, DPW, dan DPD yang kita harapkan. Tapi percayalah saudara-saudara, kami DPP tidak diam. Satu hal yang teman-teman catat kemarin, Presiden kita juga itu sempat ke Mabes, bahkan saya sempat renyuh gitu. Kok Presiden sendiri jalan ke Mabes melapor gitu? Tidak ada yang teman, ya. Ini apa? Ini strategi semua DPP yang perhatikan yang tadi teman-teman komentar gitu. Ya. Nah, saya pikir itu saya nggak panjang lebar, tapi mudah-mudahan hasil rakernas ini akan memberikan manfaat bagi Lira, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Ibu Oris Dato, sehingga kita bisa besar. Karena kita tahu bahwa SDM di Lira ini banyak sekali yang punya potensi, ya. Banyak sekali yang punya potensi. Kalau ini dikonsolidasikan dan disatukan, begitu hebatnya ini Lira. Insya Allah. Demikian. Selamat pagi dan salam sejahtera buat seluruh rekan-rekan Lira yang ada di ruang ini dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai acara diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, sebelum untuk menghangatkan situasi, memanaskan situasi, kita bersama-sama meneriakkan yel-yel kita. Lira, kalau saya kata Lira, jawabnya bangkit. Lira bangkit, Lira bangkit. 3 kali ya. Lira maju deh. Lira maju deh, oke? Lira maju. Lira. 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 Terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu kepada semua Lira. Bisa rasa itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan Lira bisa memanfaatkan saya untuk yang terbaik di luar negeri. Makanya saya senang waktu terima kasih, tepuk tangan dulu. Makanya saya Ibu Olis bersama Ibu Hana ada di luar negeri, saya bangga. Saya bilang kalau nggak perlu kita KBRI kita nanti di sana juga menjadi. Terima kasih pada moderator kita. Moderator ini datang jadi pembicara lama-lama. Ya. Kali saya jadi moderator dan jadi pembicara. Ya, terima kasih atas diberikan kesempatan yang saya untuk berbicara di depan orang-orang penting Lira, pejabat dari CEO Government Indonesia. Ya, jadi di depan hadapan saya ini ada pembantu Jokowi, itu namanya Ibu Oris Dato. Ya, minimal ada pembantu para gubernur-gubernur di seluruh Indonesia yang biasa saya sebutkan satu persatu dan beberapa bupati dan wali kota. Saya pikir kita semangatkan dulu. Hidup Lira! Kawan-kawan sekalian, Presiden yang saya cintai, yang bermulia dan yang saya hormati, ya. Memang kalau presidennya wanita itu penuh dengan kelembutan, ya. Dan saya yakin Lira dengan kelembutannya, tapi penuh dengan keputusan-keputusan yang sangat menyenangkan, ya. Artinya bisa berbuat banyak. Saya sudah siapkan materi. Saya juga nggak paham apakah materi ini cocok buat kita atau tidak, tapi saya berusaha beradaptasi. Ya, saya tidak akan bacakan ini lagi sampai berpegang semua ya. Ya, cuman saya udah minta sama panitia untuk dibuat pointers. Nggak tahu ada kesempatan nggak tadi? Belum sempat ya? Belum. Tapi udah masuk di poin. Masuknya sama seperti ini. Nah, coba kalau pakai poin yang kedua ini bisa ada tak dimasukin komputer jadi ditampilkan. Saudara sekalian, berbanggalah kita bisa berpartisipasi dalam republik ini untuk berbuat kebaikan, ya. Dan kita tahu lembaga seperti kita ini adalah banyak orang ingin berbuat seperti ini, tapi tidak mudah untuk mengubah dari Sabang sampai Merauke, ya, nggak mudah. Saya tanya kemarin kepada Pak
Pusoko, siapa namanya dari Menko Polhukam, ada 4.000 dia bilang organisasi ternyata 4.000. Tapi dari 4.000 itu nanti siapa yang levelnya nasional itu bisa didengar. Tapi ini aneh, kalau Lira ini belum terlalu panjang umurnya, belum terlalu dewasa amat sebenarnya, tapi udah relatif cukup menyentuh banyak orang dewasa di Republik ini. Ya. Tapi begitu disebut Lira langsung kaget itu, oh ya, wah tuh organisasi berat tuh, oh begitu. Saya pikir gak bisa nunggu ya, bisa enggak? Lagi dicari dulu ya, oke. Jadi saya lanjut saja. Yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya dengan tema ini kita akan memahami apa lembaga kita dan bagaimana hubungan kita nanti mengakses eksekutif, legislatif dan sebagainya. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan karakter dulu. Jiwa karakter LSM itu harus jiwa yang mandiri, jiwa yang penuh dengan inovatif, kreatif, aktif, dinamik dan selalu memantau perkembangan. Apa yang terjadi dengan perkembangan hari ini terbaca oleh dia. Apa yang bisa saya lakukan itu kira-kira. Bukan aji mumpung NGO itu. LSM itu bukan aji mumpung, tetapi dia melihat hal-hal yang pemerintah tidak mampu melakukannya, atau tidak mampu menegakkan keadilannya, atau tidak mampu atau menjadi catatan buat rakyat umum. Jadi di situ kita bersepakat. Oleh karena itu saya ingin katakan Lira adalah satu LSM yang ada di Indonesia. Itu bisa lihat pasal 1 ayat 1 di ADRT kita. Lembaga non-pemerintahan, non-government organization di Indonesia biasanya dikenal dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kita namanya LSM lah ya, NGO. Nanti kita tahu, ya kita ini bukan partisan, sungguh pun saya PKS. Tapi kalau sampai sini tidak boleh berwajah partisan, ya. Jadi di sini ada Golkar, ada P3, ada yang jelas PKI nggak ada. PKI ada nggak di sini? Nggak ada, ya. Kalau ini wajahnya gimana nih? Demokrat. Oh Demokrat. Ya Demokrat. Ya. Nah, pada perkembangan yang Bapak sekalian, ORNOP ini, organisasi non pemerintah ini di masa ini keberadaannya sangat mewakili politik di Indonesia. Jadi LSM ini sangat. Coba bayangkan, sampai lihat betapa gagahnya yang namanya dekat-dekat KPK itu siapa namanya? LSM-nya? ICW. Bayangkan ICW dengan karakter, dengan permainan yang cantiknya, kayaknya jadi didudukan di Republik ini. Apa kata ICW? Apa kata ICW? Coba bayangkan aja. Ya. Jadi kalau udah menyangkut keuangan, korupsi, soal ya berbau uang aja atau berbau tentang corruption aja, nah itu kelihatan sekali NGO ini dan berpartnernya itu kelihatan dengan pihak luar. Saya yakin Lira akan mampu berpartisipasi dengan rakyat. Saya lihat kemampuan dari beberapa kawan-kawan yang ada di sini. Kalau kita sebentar keliling dunia sedikit aja nih, saya nggak terbayang banyak hal yang bisa kita garap sebenarnya. Masih banyak yang bisa kita sentuh. Republik ini terlalu luas Indonesia, ya. Sampai tahu nggak yang namanya Sabang Merauke itu, ya, atau perjalanannya itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat, ya, yang gagah perkasa mestinya. Kenapa? Karena luasnya daerah kita, luas sekali. Coba aja keliling, dapilnya mana gitu, coba keliling aja. Terasa betapa lelahnya. Terus diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 LSM beroperasi di Indonesia, ya, tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jadi mitra atau partner-partner kita LSM ini banyak. Jadi jangan kaget nanti kalau kita acara organisasi-organisasi lain itu banyak yang bersamaan seperti kita. Cuma nanti kelihatan karakternya di Republik itu bagaimana. Di daerah itu akan kelihatan. Dipandang atau nggak dipandang kelihatan dari karisma dan wibawa para pengurus LSM tersebut. Nah, ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini yang perlu kita pahami dulu. Nanti baru kita bagaimana mengisinya. Ciri-ciri karakteristik yang mencirikan adalah pertama non-partisan, yang kedua tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela dan bersendi pada gerakan moral.
Ini idealnya. Tapi mana ada sih di Republik ini gerakan tanpa ekonomi? Ada nggak? Ada? Nggak ada, ya. Artinya kita pertama tegak lurus saja. Tetapi kalau memang ada rezekinya, itu kebaikan yang Allah berikan pada kita. Akur ya? Ya. Ciri-ciri menjadikan SM dapat bergerak secara luas tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Nah, ini penting. Gerakan kita akan begitu lincah kalau tidak ada keterikatan. Sungguh pun nanti begitu Golkar yang bermasalah, kita tembus Golkar. Begitu nanti ini ada masalah, kita tembus P3. Kita ada ini, kita tembus semua. Jadi kita selalu adalah yang sifatnya suara bawah, gitu. Ya. Yang bisa memperhatikan itu. Intinya adalah suara kepentingan masyarakat yang perlu diinginkan. Jadi kalau misalkan nanti yang kita lihat nih di daerah mana, Lira, provinsi atau gubernur Batam atau apa Kepri ya, Kepri, kita lihat nanti cara kerja nanti bermitra juga bisa kelihatan. Sampai begitu melihat nanti dinas atau lihat gubernur, lihat sekda, lihat itu, nanti barang ikutan yang ada di dalamnya itu apa saja. Semakin kita preteli nanti makin kelihatan kerja kiprah kita itu banyak sebenarnya. Tetapi kita ambil yang unggulan. Jangan semua yang kecil-kecil kita urusi, karena LSM yang lain juga banyak. Bukan hanya Lila, ya kan? Nah, itu. Yang selanjutnya ini tersebut juga dimiliki oleh Lila, ya. Ini kita harus lihat ADART kita, ya. Di pasal 5 AD ayat 2 ADART kita itu jelas tampilan ciri-ciri Lila ada di dalam tersebut, ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga, yang LSM dapat memerankan yang sangat penting. Nah, ada udah masuk, sudah Pak. Tinggal dibaca saja, ya. Peran LSM dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan civil society yang dilakukan oleh berbagai aktivitas pendampingan pemberdayaan penyadaran. Nah, di sini, ya. Peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi, artinya apa? Perannya dalam memperkuat civil society. Jadi, sipil itu dibangkitkan kesadarannya, pemahamannya. Nanti ada seperti apa? International Democracy Institute, ya. Ada juga seperti IRI, ya, Republik Institute, misalkan gitu. Nah, itu lembaga-lembaga politik. Tapi dia NGO sifatnya. UNDP misalkan, ya. Nanti kita bisa berafiliasi dengan lembaga-lembaga lain, ya. Apalagi kalau kita bisa bermitra dengan kementerian, dengan kementerian kita, terus kita bisa keliling keluar, utus gubernur ini, gubernur, ya, intercity misalkan. Jadi kita wajahnya juga biar begini bisa intercity juga, gitu, dengan video-video lain. Kenapa wawasan ini ada di kepala kita? Supaya kita merasa bahwa lembaga kita ini memang lembaga yang harus kita hidupkan. Ya, jadi semangat. Nggak sembarang kita duduk di sini, bukan sisa waktu ada di Lira, nggak begitu gitu. Sungguh pun kita berdagang, kita berpolitik, berbudaya, apapun namanya, begitu kita pegang sesuatu, kita punya positioning, mainkan maksimal. Contohnya wali kota Bandung, Bandung wali kota ya? Wali kota ya, siapa namanya itu si Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu dia menyiapkan pola pembangunan kota yang disiapkan sama dia, yang dibagikan gratis, tapi syaratnya harus MOU dengan dia yang diberikan. Contohnya Banjarmasin sudah MOU dengan dia. Karena dia memang punya pola, punya bagaimana cara mengkirikan. Karena dia orang juga latar belakangnya dari orang-orang lapangan juga, gitu. Iya, dan juara di dunia. Nah, kita nanti bisa seperti itu. Jadi saya berkasih contoh satu begini ya. Lebih baik jangan terlalu teoritik ya, yang teknis ya. Contoh, saya mau ngambil yang simpel yang udah dialog, misalkan Pak Budi, ya, Batam ya, Kepri. Begitu melihat Kepri, lihat nih gubernurnya, ini ada wali kotanya, ini apa begini semua. Oke. Kasus-kasus besarnya apa? Kita lihat, terak, hari. Ketika kita melihat kasus-kasus besar, problematika masyarakat yang dihadapi, apa yang bisa diadvokasi.
Ya. Terus Poldanya siapa? Muspidanya. Muspida itu ada Polda, ada Kejaksaan, ada Kajarinya, ada Kajatinya, ada Polresnya, ada Poldanya, ada macam-macam semua. Ini masyarakat berinteraksi. Ya, contoh kayak saja itu ceritanya banyak itu masalah yang di sana. Ya. Dan nanti bisa berpartner juga dengan Komisi 3 atau komisi yang terkait yang ada kasusnya. Misalkan kalau kasus Komisi 3 kita melaporkan untuk supaya mendapat kunjungan spesifik, supaya mendapat perhatian, atau ke Komisi 5 biar teradvokasi misalkan infrastruktur. Ya. Akhir. Misalkan komisi mana? Pertanahan. Kita bisa bicara dengan Komisi 2. Cuma channeling ini bermain antara kita bersama. Kelebihan LSM yang sukses itu adalah pendekatan kepada connecting, pendekatan kepada relation segala-galanya sekarang, karena dunia sekarang dunia internet. Jadi kalau nggak ada pergaulan masalah. Jadi orang di Lira itu harus fleksibel dan supel, minimal kayak Olista tahu. Tapi apa tuh kayak bendahara gitu, biar apapun terjadi mukanya senyum terus. Pernah lihat susah nggak lihat bentuk? Nggak pernah. Ya. Apalagi kalau dikirimin sumbangan terus senang dia. Power. Smile is power. Smile is power. Oh, power. Ya. Jadi kayak begitu. Jadi mapping kita satu wilayah itu harus kuat. Coba saya pengen nunjuk. Setiap ketua gubernur angkat tangan. Saya pengen tahu gubernur coba angkat tangan semua. Ada berapa di sini? Cuma 5 yang datang ya. 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gubernur dari 31 provinsi berarti kita. 34. Udah 34 ya? Katanya 31. 34. Tapi ternyata gubernur cuma 8 yang datang. Ada perwakilan. 9. Ya. Oke. Ya. Nah, loh, punya gubernur 9 aja udah hebat loh itu. Bayangkan saja. Kalimantan ada nggak di sini? Waduh. Saya ini korban Kalimantan loh. Jadi apal dari ujung Kaltara sampai ujung Kaltim, Kalsel, Kalbar, sampai ke pelosok-pelosoknya saya ngerti banget. Sampai pengertian pemilihan gubernur pun saya berperan aktif benar di semua gubernur. Hatta termasuk Hatta di kota Sambas saja saya masih ikut berperan. Sampai di kampung yang namanya besok tanggal 25 pelantikan mereka semuanya. Di antaranya Kalteng. Kalteng ada Kalteng di sini? Kalteng nggak ada. Kalteng baru saja besok pelantikan gubernur itu Pak Sugiarto. Kepri Pak Nurdin Basir gantinya Pak Sani. Iya. Besok. Iya. Kalau Pak Sani meninggal kan? Iya. Jadi peran kita para gubernur itu, karena ini kan kita berbicaranya tentang adalah dengan eksekutif dan legislatif antara ormas. Jadi interaksi kita. Jadi jiwa relation itu harus main. Boleh kita berkarakter, tapi dalam berhubungan kita tetap harus luas. Misalkan Kaltim ada yang namanya Said Amin, mungkin dia pemuda Pancasila, bisa oke berlaku. Oke, ada Pak Yapo, misalkan. Ada siapa lagi di organisasi yang besar. Tapi selevel-level presiden harus mampu dialog dengan enjoy. Jadi kita ini pergaulannya itu harus luas, fleksibel, supel, dan mampu mengenal banyak pihak. Dan orang kalau lihat kita identik, oh Abu Bakar, Agib. Bisa dipahami, nah? Jadi begitu melihat muka kita, cerah, oh Mafi. Wah, kagak kan? Oh JR. Oh JR. Oke. Berbicara mengenai NGO, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari Mas yang tadi. Ya. Civil society, karena LSM merupakan tulang punggung dari civil society, ya, yang kuat dan mandiri, sedangkan pemerintah civil society merupakan sentimen bagi proses demokrasi di Indonesia. Jadi memang kita harus ada di darah masyarakat, di aliran darah masyarakat itu kita harus dekat.
Kalau kita NGO-nya kita jauh dengan masyarakat di mana, kita di mana, ya udah tinggal kita. Ya. Tapi kan dari lagunya itu kita kemarin masnya itu memang menarik. Mungkin tengah-tengah ini kita ulangi masnya dan kita terjemahkan satu-satu maknanya. Konglomerat libas atau konglomerat aparat sikat. Ini kelihatan bahasa-bahasa orang teknik di lapangan. Nggak pakai filosofi lagi gaya siapa yang kemarin itu Sakoi, ya dia langsung melakukan. Nah jadi saya ulangi, kita harus benar-benar ada di dalam masyarakat, paham ya maksudnya ya? Aliran kehidupan masyarakat kita harus ikuti benar, jangan kita terlalu jauh. Ya. Nah, usaha dalam ajudan pendampingan pemberdayaan dan penyadaran ini dilakukan sesuai dengan semua, selalu saya kasih pasal-pasalnya supaya nanti kita berangkat selalu by law, bahwa kita tahu bahwa kita lakukan ini dasarnya ada ayat begini, ya. Nah, 3 penopang pembangunan yang perlu diperhatikan ya. Coba di 3 penopang pembangunan cepet-cepet ya. Dan nah, kita tahu bahwa pembangunan itu ada 3 sektor sebenarnya intinya, ya. 3 juga adalah sektor publik yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini udah banyak hal, ya. Sektor publik ini banyak catatan. Ada usaha-usaha perbaikan sebenarnya kalau kita lihat di era sekarang banyak usaha-usaha kemudahan, tetapi tetap kritikan kita masih banyak, ya. Contohnya kemarin saya sudah bicara sama Pak Lauli soal imigrasi. Bagaimana kemudian Indonesia bikin WLP bikin se-Indonesia yang sudah hadir sekarang. Hidup Bendera. Berapa kali? Hidup Bendera. Kalau yang sudah hafal itu biasanya hidupnya kanan. Kalau yang belum hafal masih ngelawan tuh kiri. Saya dengar tadi paparan dari Habib, dan memang Lira ini satu LSM yang kalau dibilang masih 5 besar ya, LSM yang dihormati di negeri ini ya. Kita layak tepuk tangan, 5 besar ya. Karena kalau saya keliling-keliling ke Indonesia hampir setiap hari saya keliling-keliling, nama LSM itu sudah terlalu teruk ya orang Malaysia, tapi sudah terlalu kurang baik gitu. Tapi Lira masih dianggap satu LSM yang ya yang diperhitungkan, yang tidak hanya berpikir tapi juga bergerak gitu, dan punya objektivitas, itu yang penting ya. Artinya kita objektif itu seperti tadi, kalau PKS-nya kena juga kita sebut juga ya, 2 kali kita disebut gitu. Jadi kalau PKS kena, artinya kasusnya ya, dan orangnya atau bukan partainya, kita itu membantu ya. Kemudian apapun partainya atau tergantung pada tokohnya, pada patronnya. Kalau patronnya berbeda dengan presiden, maka dia akan berbeda terus dengan presiden. Perlu kita lihat. Bersatu membangun negeri tercinta, menjaga keutuhan bangsa, rakyat hidup damai sentosa. Mari perangi musuh rakyat, penyebab rakyat melarat, pejabat konglomerat aparat, tak peduli harus disikat. Bersama Lira siap membangun semangat nasionalisme. Bersama Lira siap membangun cipta produk dalam negeri. Bersama
bersama Lira siap membangun generasi muda masa depan. Lira, lumbung informasi milik rakyat. Marilah kita berdoa, tingkatkan iman dan takwa, agar jauh dari bencana, rakyat hidup damai selama